CFR adalah sesuatu yang sudah muncul cikal bakalnya dari tahun 1970-an, namun baru mulai benar-benar lahir dengan selamat ke dunia pada tahun 2001. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 7, yaitu Loretta dan Isna ini akan mencoba menjelaskan tentang apa itu CFR dan JF. Tapi sebelum itu, ayo kita lihat terlebih dahulu seperti apa sih perbedaan tingkatan CFR dan JF standar. Sebeda apakah kedua hal ini? Sangat mirip, nyaris persis bahkan. Pembagian level-levelnya pun sangat mirip, bahkan persis. Yang membedakan hanyalah bagaimana mereka menjelaskan kemampuan apa yang dimiliki individu dalam tingkatan tersebut. Bahasa yang digunakan oleh CFR cenderung lebih abstrak, dan bahasa yang digunakan dalam JF sudah dapat langsung diaplikasikan, apalagi dengan contoh kegiatan dan lain-lainnya. Lalu, apa itu CFR? Apa itu JF standar? Semuanya berawal dari proyek The Council of Europe's Modern Languages yang menyadari akan adanya kebutuhan kerangka kerja internasional umum untuk pembelajaran bahasa antar institusi di berbagai negara. Nah, dari proyek ini lahirlah threshold level dan wastage level dalam pembelajaran bahasa yang merupakan B1 dan A2 dalam CFR yang sekarang. Kemudian, threshold dan wastage ini mengalami banyak perubahan sehingga dibutuhkan publikasi ulang pada tahun 1990-an. Sudah 20 tahun ya bun? Pada saat yang sama lahir juga vintage level yang kemudian menjadi level di atas threshold level. Nah, setelah publikasi vintage level, lahir juga pre-wastage level atau breakthrough level yang menjadi A1 sekarang. Setelah itu, draft final dari CFR dipublikasikan pada tahun 2001, diterjemahkan ke dalam 37 bahasa, dan sekarang kerap menjadi panduan untuk pembuatan buku, kurikulum, bahkan tes-tes. Namun, CFR bukanlah suatu hal mutlak yang harus dilakukan dan dipatuhi oleh para pekerja di bidang ilmu bahasa, namun lebih kepada bantuan untuk menyadari adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang tidak pernah bisa muncul sebelumnya jika tidak ada CFR. Nah, CFR sendiri ini adalah sesuatu yang berfokus pada aksi atau praktek dengan menyatakan bahwa seseorang yang sedang belajar mengalami berbagai macam proses kognitif, strategi, dan pengetahuan. Orang tersebut harus berhadapan dengan kebutuhan untuk menggunakan proses kognitif tersebut dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan berbahasa. Kegiatan berbahasa ini bisa mengobrol, mendengarkan cerita atau lagu, dan lain-lainnya. Kegiatan-kegiatan ini akan membantu mengembangkan proses kognitif orang tersebut yang membantunya untuk belajar. Dalam CFR, kemampuan pembicara bahasa asing dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan mengkomunikasikan atau berbicara dibagi menjadi 6 level. Level basic yaitu A1 dan A2, level independent yaitu B1 dan B2, serta level proficient atau ahli pada level C1 dan C2. Tiap tingkatnya memiliki can-do-nya masing-masing. Nah, can-do ini adalah deskriptif ilustratif mengenai kategori pemahaman atau kemampuan dan contoh yang dapat digunakan para praktisi dalam memahami dan mengkomunikasikan tujuannya masing-masing. Nah, ini seperti yang sudah disebutkan, bahasa yang digunakan dalam CFR agak abstrak, karena itulah digunakan atau dibutuhkan can-do agar praktisi dapat langsung merasa terbantu dalam mengkomunikasikan tujuannya. Susah ya? Begini. Penjelasan tiap level dalam CFR ibaratkan seperti kompetisi dasar, dan can-do statements adalah IPK yang memiliki kalimat memiliki kemampuan untuk atau can do. Mari kita lihat salah satu contohnya. Misalkan dalam A2, kemampuan yang dimiliki pembelajar bahasa adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris dalam konteks yang terbatas. Nah, contoh can do-nya seperti apa? Tapi seperti ini masih sulit dipahami, bukan? Kata-kata seperti can describe in simple terms aspects of his or her background, immediate environment, and matters in areas of immediate need masih mengambang-ambang di awan rasanya. Nah, disinilah letak perbedaan antara CFR dan JF standar seperti yang sudah disinggung di awal. Tapi, untuk masalah JF standar, tunggu nanti saja. Kita bahas sampai akhir dulu yuk CFR. Berikutnya, ayo kita coba lihat penggunaan bahasa dan kompetensi para pembelajar bahasa. Nah, nanti kami akan menunjukkan 2 buah tabel.
Ini adalah tabel ilustrasi yang menunjukkan judul dan subjudul dari masing-masing chapter. Chapter? Iya benar, chapter. Hal ini dikarenakan CFR ini sebenarnya adalah buku mengenai pembelajaran bahasa asing atau bahasa Inggris lebih tepatnya, seharga $100. Sehingga tabel yang teman-teman lihat sebenarnya hanyalah rangkuman dari isi bab dan sebab-sebabnya yang kami berhasil temukan. Ayo lanjut. Misalkan nih dalam penggunaan bahasa, salah satunya terdapat aktivitas bahasa secara komunikatif dan strategi-strategi dalam mewujudkan hal tersebut. Nah, salah satu aktivitas atau strategi tersebut adalah dengan aktivitas atau strategi yang interaktif. Contohnya dalam bentuk penulisan, percakapan, atau interaksi. Tabel atau chapter berikutnya adalah mengenai kompetensi pembelajar. Kompetensi ini dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi secara general dan kompetensi secara komunikatif. Nah, kompetensi bahasa secara komunikatif ini dibagi lagi menjadi tiga, yaitu kompetensi linguistik, sosiolinguistik, dan pragmatik. Pahet, itu apa yang descriptive skills provided for illustration? Itu, teman-temanku, adalah contoh dari masing-masing bab dan subbab yang tidak dapat kami dapatkan karena buku $100. Nah, sebagaimana sedari dulu, dari masa Jepang nih, masyarakat Jepang sudah mengamati, menyempurnakan, dan membuat sesuatu menjadi milik sendiri. Jepang pun memiliki versi CFR sendiri, dinamakan sebagai GF Standard. Yang selanjutnya ada JF Standard. Apa sih JF Standard itu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih kepanjangan dari JF yang ada di JF Standard. JF adalah singkatan dari The Japan Foundation. Berdasarkan penjelasan yang ada di web resmi The Japan Foundation atau JF, lembaga ini didirikan pada tahun 1972 sebagai sebuah badan hukum yang bertujuan untuk mempromosikan kegiatan pertukaran kebudayaan antara Jepang dengan negara lainnya. JF sendiri memiliki 3 kegiatan utama, yakni pertama, pertukaran kebudayaan, 2, pengembangan pendidikan bahasa Jepang, 3, pertukaran intelektual dan pengembangan studi bahasa Jepang. Peran Japan Foundation dalam pengembangan kualitas pengajaran bahasa Jepang di dunia, khususnya di Indonesia, adalah membantu dalam peningkatan kualitas dosen dan pengajaran bahasa Jepang. Japan Foundation selalu melakukan pembaruan dalam kebijakannya berdasarkan penelitian dan evaluasi yang matang. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas tersebut adalah pada 2010, Japan Foundation mengeluarkan sebuah standar sistem pembelajaran yang bernama JF Standard atau The Japan Foundation Standard. Standar ini merupakan hasil adopsi dari Common European Framework of Reference atau CEFR. JF Standard atau Standar Pendidikan Bahasa Jepang JF adalah perangkat untuk mengetahui tingkat penguasaan bahasa Jepang, yaitu kemampuan siswa untuk menyampaikan pemikirannya kepada orang lain dalam bahasa Jepang. Penggunaan JF Standard ini dapat membuat kita melihat tingkat kemampuan pembelajar bahasa Jepang dengan merujuk pada apa dan seberapa baik pembelajar dapat melakukan sesuatu dengan menggunakan bahasa Jepang. Evaluasi pencapaian pembelajaran ditandai dengan can do atau bisa apa. JF Standard dibagi menjadi 6 tingkatan kemampuan bahasa yang terdiri dari 6 tingkatan kemampuan bahasa Jepang ini tidak dilihat dari tata bahasa yang sudah diketahui atau jumlah kata dan kanji yang sudah dikuasai. Namun, indeks level kemahiran diukur berdasarkan kemahiran menyelesaikan atau menyampaikan pemikiran kepada orang lain dalam bahasa Jepang. Kendo yang mendeskripsikan kemahiran menyelesaikan tugas dengan kalimat dapat dibagi menjadi 6 level,
yakni A1, A2, B1, B2, C1, dan C2. Dalam Kendu JF standar terdapat Kendu CEFR. Kendu CEFR adalah deskripsi umum yang abstrak, sedangkan Kendu JF memberikan situasi penggunaan bahasa Jepang sebagai gambaran kegiatan bahasa yang konkret. Dengan menjadikan Kendu sebagai target pembelajaran, maka dimungkinkan merancang pembelajaran untuk mencapai kemampuan berkomunikasi yang sesungguhnya. Dapat kita lihat pada gambar, A1 berada di titik paling rendah dan C2 berada pada titik tertinggi. Hal ini menunjukkan A1 memiliki kemahiran berbahasa yang sederhana, dan semakin tinggi posisinya, semakin kompleks pula kemahiran bahasa yang dimiliki. Dalam hal ini, yang tertinggi adalah C2. 6 level kemahiran ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu A1 dan A2 pengguna bahasa tingkat dasar, B1 dan B2 pengguna bahasa mandiri, C1 dan C2 pengguna bahasa tingkat mahir. Kemahiran yang dimiliki oleh level A1 yakni yang pertama, dapat memahami dan menggunakan ungkapan dan frasa dasar yang lazim digunakan sehari-hari untuk pemenuhan kebutuhan konkret. 2. Dapat memperkenalkan diri atau orang lain, bertanya tinggal di mana, berkenalan dengan siapa, dan tanya jawab mengenai informasi pribadi, seperti mengenai suatu barang dan lain-lain. Ketiga, dapat melakukan interaksi sederhana apabila lawan bicara berbicara secara perlahan, jelas, dan memberikan bantuan. Contohnya, dapat menyatakan terima kasih dengan ungkapan lazim sederhana, seperti Osewani narimashita atau Arigatou gozaimasu pada saat membuka acara perpisahan, mutasi kerja, ataupun pensiun. Kemahiran yang dimiliki oleh level A2. Pertama, dapat memahami kalimat dan ekspresi yang lazim digunakan sehubungan dengan hal yang berkaitan langsung dengan dirinya, seperti informasi pribadi yang mendasar, keluarga, berbelanja, lingkungan, pekerjaan, dan lain-lain. 2. Dapat menanggapi pertukaran informasi mengenai hal sehari-hari yang dikenal baik apabila hal tersebut sederhana dan bersifat keseharian. 3. Dapat menjelaskan secara sederhana mengenai latar belakang dan keadaan diri ataupun lingkup tertentu yang dibutuhkan secara langsung. Contohnya, dapat menyampaikan pidato singkat sederhana sambil sesekali melihat catatan pada pesta pernikahan teman dengan memberikan selamat atau menceritakan mengenai pasangan tersebut. Yang dimiliki oleh level B1. Pertama, dapat memahami inti suatu pembicaraan mengenai topik yang lazim ditemui, seperti pekerjaan, sekolah, dan hiburan, menggunakan cara bicara standar. 2. Dapat merespon dalam situasi yang paling mungkin terjadi ketika bepergian di wilayah tempat bahasa tersebut digunakan. 3. Dapat membuat teks dalam konteks sederhana tertentu mengenai topik yang diketahui dan menarik minat pribadinya. Dapat menjelaskan pengalaman, peristiwa, impian, harapan, ataupun ambisi, serta dapat menyampaikan pendapat, alasan suatu rencana, dan penjelasan singkat. Contohnya, dapat memperkenalkan secara rinci tempat-tempat atau produk andalan dengan mempersiapkan terlebih dulu ketika menjadi pemandu tempat wisata. Kemahiran yang dimiliki oleh level B2. Pertama, dapat memahami inti suatu teks kompleks, baik topik konkret maupun abstrak, termasuk diskusi teknis di bidang keahlian yang dikuasainya. 2.
dapat berinteraksi santai dengan penutur asli secara fasih dan alami. 3. Dapat membuat teks rinci dan jelas mengenai topik yang lingkupnya luas, serta dapat memberikan penjelasan pandangan diri dengan memberikan kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan. Contohnya, dapat menjelaskan secara rinci dan jelas dengan menunjukkan tabel, grafik, dan lainnya, serta dapat merespon pertanyaan secara tepat ketika menjelaskan proposal dalam rapat, perencanaan di tempat kerja dengan mempersiapkan materi terlebih dahulu. Kemahiran yang dimiliki oleh level C1. Pertama, dapat memahami berbagai jenis teks bermateri kompleks yang cukup panjang, serta dapat memahami implikasi atau nuansa. 2. Dapat membuat pernyataan diri secara fasih dan alami tanpa terkesan bingung mencari kata. 3. Dapat memilih pemilihan kata yang efektif dan fleksibel, baik bersifat kemasyarakatan, keilmuan, dan keprofesian. 4. Dapat membuat teks yang rinci dengan struktur yang baik, jelas, mengenai suatu topik yang kompleks. Teks tersebut menunjukkan kemahiran pemakai kohesi, konjungsi, dan frasa terstruktur. Contohnya, dapat melakukan presentasi mengenai topik yang kompleks dengan struktur yang rapi dan jelas. Dapat menjelaskan dengan rinci berupa informasi tambahan, alasan, serta penjelasan lain mengenai hal terkait, serta dapat memperluas bahasan dan pembuktian permasalahan. Kemahiran yang dimiliki oleh level C2. Yang pertama, pada umumnya dapat dengan mudah memahami hampir semua hal yang telah didengar dan dibaca. 2. Dapat merangkum berbagai hal informasi tertulis maupun lisan dan menyampaikan kembali dengan konsisten, baik mengenai argumen maupun inti permasalahan. Dapat membuat pernyataan diri secara fasih, alami, dan akurat, serta dapat mengekspresikan perbedaan makna yang sangat kecil bahkan dalam kondisi yang sangat kompleks. Contohnya, dapat melakukan presentasi mengenai hal yang kompleks secara jelas dan meyakinkan. Bahkan bagi pendengar yang tidak mempunyai pengetahuan mengenai topik tertentu, dapat dengan luas mengubah struktur pembicaraan sesuai kebutuhan pendengarnya. Yang selanjutnya ada pohon CF standar. CF standar menggambarkan kemampuan komunikatif berbahasa dengan menggunakan sebuah pohon. Dapat teman-teman lihat pada bagian bawah, yakni di akar, menggambarkan kemampuan berbahasa komunikatif, yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan bahasa Jepang seperti huruf, kata, tata bahasa, dan yang lainnya. Bagian ini mendukung kegiatan komunikasi berbahasa yang ada di atasnya. Yang selanjutnya ada bagian batang. Pada bagian batang ini menunjukkan kegiatan komunikasi berbahasa atau kendo. Ini terbagi 3, yaitu reseptif, produktif, dan interaktif. Dan pada rantingnya menggambarkan kegiatan bahasa komunikatif. Pada ranting bagian kegiatan reseptif, di situ tertuliskan level B1, contohnya, membaca informasi dan poin penting, dapat memahami ringkasan cerita ketika membaca komik yang menggunakan dialog sederhana. Sebenarnya, ada total 53 kategori kemampuan dalam pohon JF standar dan akan terlalu panjang jika menjelaskan semuanya. Maka dari itu, kami menuliskan link pada kotak deskripsi agar teman-teman dapat mempelajarinya sendiri. Pada bagian kegiatan produktif, di sini dicontohkan untuk level A1, yakni membuat karangan. Dapat menuliskan di blog menggunakan kalimat pendek sederhana yang menceritakan kegiatan yang dilakukan pada hari itu, seperti
pergi kemana, apa yang dilakukan, dan lain-lain. Pada kegiatan interaktif, di sini dicontohkan untuk level A2, berinteraksi dalam situasi informal. Dapat bercakap-cakap menggunakan kalimat pendek sederhana mengenai tujuan dan waktu bertemu ketika akan pergi bersepeda dengan teman di akhir pekan. JF Standar sudah menggolongkan kemahiran beserta kriteria ke dalam 6 level yang sudah disebutkan. Buku yang sudah sesuai dengan JF Standar sendiri sudah diterbitkan oleh The Japan Foundation, yakni buku Marugoto, sehingga guru dapat memakai buku ini dan hanya tinggal mengembangkan metode dan media belajar yang sesuai dengan siswa dan lingkungan sekolahnya. Sekian presentasi dari kami, semoga video ini bermanfaat ya. Tetap jaga kesehatan dan selalu memakai masker apabila keluar rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.